فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di akhir muka surat 88. Tentang apa kan? Bahwasanya surga itu pahala untuk para wali Allah, sementara neraka adalah hukuman untuk orang yang maksiat kepada Allah. Wa qala jalla dzikruh, dari yang lain, masalul jannatil lati wu'idal muttaqun. Gambaran, sebagian mengatakan masal di sini adalah gambaran. Boleh juga dikatakan perumpamaan untuk pendekatan. Perumpamaan surga yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, fiha anharum min ma'in ghairi asin. Di dalam surga itu ada sungai-sungai, bukan hanya satu, yang terbuat dari air yang tidak bau, yaitu yang tidak rusak. Ghairi asin, yaitu tidak rusak. Sementara sungai-sungai dunia ma'ruf, terkadang bagus, terkadang rusak karena ini dan itu. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Dan ada juga sungai-sungai yang terbuat dari susu yang tidak berubah cita rasanya. Wah, ini gizi tinggi. Insyaallah bukan asid yang merusak kok. Wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin. Dan sungai-sungai dari khamr yang lezat untuk orang-orang yang meminumnya, yang tidak menyebabkan pening dan tidak pula menyebabkan mabuk, tapi kelezatannya dilipat gandakan. Sungai ya, bukan sekedar apa beli 2 ringgit 3 ringgit, ini sungai. Ada nggak khamr 2 ringgit 3 ringgit? Kita tak tahu. Tapi intinya apa? Harus beli mungkin. Wa anharum min asalim musaffa. Dan sungai-sungai dari madu yang telah ditapis. Dan bukan apa? Bukan madu yang dicampur dengan yang bukan madu. Walahum fiha min kulli samarat. Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, masing-masing pemilihan sungai ini ada hikmahnya. Kalau air, memang manusia tercipta dari air, fitrahnya dia tidak akan lepas dari air. Memang ini adalah asal kehidupan dia. Sekaya apapun, tetap apa? Orang itu perlu yang namanya air kosong. Tetap, ya memang. Kemudian yang kedua adalah sungai dari susu. Nah, ini susu itu adalah lambang dari gizi. Banyak gizi, lengkap ada di susu. Yang ketiga khamr, ini adalah lambang kelezatan. Segala kelezatan lambangnya ada di sini. Yang keempat madu, ini kata beliau adalah lambang kesehatan. Segala keperluan yang terkait dengan kesehatan ada di sini. Walaupun satu sama lain tentunya ada sisi saling melengkapi dari sisi jenisnya. Ya, berarti semua jenis apa yang diperlukan manusia sudah ada di surga dalam bentuk yang paling sempurna. Walahum fiha min kulli samarat. Dan mereka di dalam surga itu ada segala jenis buah-buahan. Kenapa disebutkan secara khusus? Karena memang buah-buahan itu adalah ma yatafakkahu bihan nas, yaitu yang mana orang bersenang-senang dengan itu. Dari sisi mungkin apa proteinnya, seperti apa itu buah yang banyak proteinnya itu ya. Apa namanya? Yang soya. Mungkin, tapi yang buah. Buah. Avocado. Itu proteinnya tinggi. Terus yang vitamin, vitamin C pun banyak, vitamin E banyak dan lain-lain. Ya, rata-rata itu. Wa maghfiratum mir rabbihim, dan pengampunan dari Rabb mereka. Itu tadi semua keperluan jasmaniah. Nah, sekarang keperluan rohaniah, yaitu dibersihkan jiwanya dari dosa. Jadi segala sisi itu sudah ada di dalam surga, sisi kebaikan. Kaman huwa khalidun finnar, yaitu ada lafaz yang dihapus. Takdirnya apa? Apakah itu lebih baik ataukah yang ini? Itu takdirnya di dalam kitab-kitab tafsir. Apakah orang-orang yang seperti tadi dengan kenikmatan yang banyak sekali dan lengkap itu seperti orang yang dia itu kekal di dalam neraka, wasuqu ma'an hamimah, dan mereka diberi minum yang sangat panas. Hamim itu air yang mencapai puncak tertinggi kepanasannya, namanya hamim.
Kalau dikuatkan dalam Al-Quran hamimin an, oh itu lebih lagi mubalaghahnya tinggi sekali. Padahal hamim itu sendiri air yang mencapai puncak kepanasan tertinggi. Faqatta'a am'a'ahum, bukan tambah sehat, tambah segar, malah usus-usus mereka terputus-putus. Na'udzubillah, memutuskan usus-usus mereka. Jelas tidak sama sekali. Wa qala subhanahu wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahimu lil ghawin. Surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Sementara neraka jahim, neraka yang menyala-nyala itu ditampilkan kepada orang-orang yang tersesat. Tersesat setelah diberi hidayah. Na'udzubillah, memilih jalan yang keliru setelah tahu hidayah. Ini namanya ghawin, bukan dhalin. Wa qala jalla jalaluh yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal mim mazid. Pada hari di mana kami bertanya kepada neraka jahanam, apakah engkau sudah penuh? Karena Allah sudah berjanji, la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Pastilah aku memenuhi surga, memenuhi neraka dengan manusia dan jin semuanya. Maka dia ditanya, engkau sudah penuh belum? Sudah dimasuki banyak orang, sudah penuh belum? Maka jahanam mengatakan, ada tambahan lagi kah? Ini adalah soal litaksir, minta tambahan. Bukan, yaitu apa? Yaitu neraka mengeluh, masih ada tambahan lagi kah? Bukan, dalam artian keluhan, tapi ini minta tambahan. Buktinya hadis mengatakan apa? Neraka setelah itu mengatakan qat. Setelah Allah memasukkan kakinya di atas neraka jahanam, telapak kakinya, baru jahanam mengatakan cukup. Berarti selama ini dia masih minta tambahan. Na'udzubillah. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa dan dia tidak jauh. Betul-betul dia itu hakiki, tidak seperti ucapan para ahli kalam. Dia sekedar khayalan para nabi saja. Tak, ini betul, ini hakiki, bahkan dia dekat. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Ini adalah yang dijanjikan kepada kalian, yaitu ini kembali ke yang terakhir, yaitu apa? Didekatkannya surga itu. Nah, kemudian domirnya berpindah likulli awwabin hafiz. Ini polanya pola gaib. Untuk siapa sih? Untuk setiap orang yang rajin kembali kepada Allah. Awwab yaitu rajin kembali. Kalaupun terkadang keliru maka bertaubat, kalaupun terkadang tersalah maka dia bertaubat, istighfar dan seterusnya. Hafiz yaitu memelihara kehormatan Allah, memelihara hak-haknya Allah. Man khasyar rahmana bil ghaib. Siapa mereka ini? Yaitu orang yang takut kepada Ar-Rahman walaupun dia tidak melihatnya, tidak melihat Allah. Wa jaa'a biqalbin munib, dan dia datang dengan hati yang rajin untuk kembali. Ini munib, suka melakukan inabah, yaitu rajin kembali dengan cepat. Udkhuluha bisalam, dikatakan kepada mereka, masuklah kalian ke dalam surga dengan seluruh keselamatan. Salam dengan apa? Tanwin lit. Ini tangkirnya adalah lit ta'zim, yaitu keselamatan yang sangat besar sekali. Boleh jadi lit ta'mim tangkir di sini, yaitu segala jenis keselamatan ada di sini. Dzalika yaumul khulud. Yang demikian itu adalah hari kekekalan. Ini kabar gembira untuk orang yang masuk surga. Sementara yang tadi kaman huwa khalidun finnar, ini adalah berita duka untuk orang yang masuk neraka. Ini dalam balaghah istilahnya apa? Istilahnya yaitu boleh dikatakan isdiwa, yaitu pasangan. Ada kegembiraan, ada kesedihan, ada hiburan, ada peringatan. Itu isdiwa. Yang lain mengatakan tibak, yaitu kesesuaian, tak masalah. Lahum fiha ma yasha'una fiha waladaina mazid. Mereka di dalam surga mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Nah, ini taukid. Tadi sudah ada kan berita, yaitu apa? Berbagai kenikmatan. Nah, sekarang diberi kabar gembira. Selain yang disebutkan tadi, apapun yang kalian inginkan ada di dalam surga, seluruh kenikmatan itu. Waladaina mazid, dan di sisi kami ada tambahan lagi. Betul-betul Allah Maha Dermawan. Tambahannya adalah kenikmatan yang lebih besar dari itu semua, yaitu keridhaan Allah dan sekaligus apa itu? Melihat indahnya wajah Allah. Kita kembali ke atas dalam matanya.
illa man rahimallahu azza wajal, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah azza wajal dari kalangan ahli maksiat itu, maka dia diselamatkan dari neraka. Kita baca catatan kakinya, qala al-mu'allif waffaqahullah, inna ahla rahmatillahi ta'ala hum ahlun najati fid dunya. Sesungguhnya orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, mereka adalah orang-orang yang selamat di dunia. Selamat sesuai dengan tingkatannya tentunya. Kama annahum ahlus salamati fil akhirah, sebagaimana mereka juga orang yang berhak mendapatkan keselamatan di akhirat sesuai dengan kadar dan tingkatannya. Qala Allah Ta'ala fi qissati Nuhin alaihi salam. Allah Ta'ala berfirman tentang cerita Nabi Nuh alaihi salam, wa benihil dan anaknya yang durhaka. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Dia mengatakan, saya akan bernaung, berlindung kepada gunung, yaitu apa? Naik ke gunung yang akan melindungi saya dari air. Ini ra'yu, sudut pandang ilmu pengetahuan manusia. Air turun ke bawah, sementara gunung tinggi di atas. Saya naik gunung, saya selamat. Ini ra'yu. Qala la asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Maka Nabi Nuh mengatakan, pada hari ini tidak ada yang mampu melindungi dari urusan Allah, dari hukuman Allah itu. Ya, ini adalah wahyu. Thayyib. Ra'yu tak mungkin kalah, tak mungkin apa? Mampu mengalahkan wahyu. Illa man rahim, kecuali orang yang Allah rahmati. Ini adalah sebagai apa? Targhib. Sudah ada ancaman, kemudian diberi apa? Kabar gembira dan harapan. Wa hala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Ada gelombang air bah yang menghalangi mereka berdua. Lalu anak itu termasuk dari orang-orang yang tenggelam. Yang mengikor ra'yu untuk menyelisihi wahyu, maka dia akan celaka. Syekhul Islam punya kalam yang manis tentang masalah ini terkait dengan ayat ini. Baik, antara ra'yu dan wahyu dan siapa yang akan selamat. Alhamdulillah. Wa qala jalla dzikruhu fi syiddati haulil qiyamah. Kalau tadi rahmat terkait dengan masalah adab di dunia, sekarang yang hari kiamat. Allah azza wa jalla berfirman tentang kerasnya kengerian di hari kiamat. Inna yaumal fasli miqatuhum ajma'in. Sesungguhnya hari keputusan adalah waktu yang ditetapkan untuk mereka semua. Miqat yaitu waktu yang ditauqid, yaitu waktu yang ditentukan. Yauma la yughni maulan am maulan syai'a. Hari di mana seorang tuan tidak akan mampu melindungi dan bermanfaat untuk orang yang dia cintai sedikit pun. Maula memiliki lebih dari 9 makna. Di antaranya ya, artinya tuan atau orang yang dicintai, orang yang disetiai. Terkadang maula artinya adalah hambanya dan seterusnya. Walahum yunsarun, dan mereka tidak tertolong. Illa man rahimallah, kecuali orang yang dirahmati Allah. Baik, ahli rahmah di dunia selamat, di akhirat selamat. Innahu huwal azizur rahim. Sesungguhnya dia maha perkasa, tak mampu hukuman dari Allah itu dilawan oleh orang-orang tadi. Allah maha perkasa. Ar-Rahim, tapi dia maha penyayang, menyayangi orang yang memang Allah ketahui layak untuk disayang. Qala azza wa jalla fi inqisamin nasi ila ahli al-'adzabi wa ahli rahmah. Allah azza wa jalla berfirman tentang terbaginya umat manusia kepada orang yang berhak mendapatkan azab dan orang yang berhak mendapatkan rahmat. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari di mana ada wajah-wajah yang memutih, bukan sekedar apa, yaitu sekedar fiil biasa, tapi ini adalah menunjukkan yaitu proses memutih, dan ada juga wajah yang mengalami proses menuju ke arah hitam. Baik. Fa ammal ladzina suwaddat wujuhuhum. Ini dalam ilmu balaghah dikatakan apa itu? Lafun wa nathrun maqlub. Yaitu global kemudian perincian tetapi terbalik. Tadi semula putih lebih dulu baru hitam.
Tapi di dalam perinciannya hitam didahulukan sebagai peringatan. Adapun orang-orang yang wajah-wajah mereka itu menghitam, ditanyakan kepada mereka pertanyaan yang polanya menghardik tentunya. Akafartum ba'da imanikum? Apakah kalian kufur setelah keimanan kalian? Dan telah sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari siapa? Abdullah bin Abi Aufa bahwasanya ayat ini turun terhadap orang-orang Haruriyah, orang-orang Harurah itu, orang-orang Khawarij. Jadi ahlul bidah terancam karena al-bid'ah memang baridul kufur, pos kekufuran. Fadzuqul azaba bima kuntum takfurun. Maka rasakanlah siksaan disebabkan oleh kekufuran kalian. Namanya boleh ma masdariyah, boleh ma mausulah, tergantung kita tetapkan adanya takdir atau tidak. Kalau ma masdariyah berarti bima kafartum, tanpa ada takdir. Tapi kalau ada takdirnya, ma-nya ma mausulah bima kuntum takfuruna bihi. Fa'ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Adapun orang-orang yang wajah-wajah mereka itu memutih, maka mereka itu berada di dalam rahmat Allah. Baik. Ini adalah apa? Kabar gembira bagi ahlus sunnah. Makanya jumhur para mufassirin mengatakan ayat ini menunjukkan wajah ahli sunnah itu memutih di hari kiamat, sementara ahlul bidah wajahnya menghitam. Ahlul sunnah mendapatkan rahmat sebagaimana ahlul bid'ah mendapatkan azab, karena Nabi sudah mengancam itu kan. Yang terancam mendapatkan laknat adalah orang-orang yang melakukan ihdas, melakukan apa? Perkara-perkara baru itu. Nah, yang melindungi saja demikian, apalagi yang betul-betul melakukan perkara baru. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam rahmat Allah tadi. Ilahuna wallahu a'lam. Ada yang rajin mengantar.